Halo Sobat BMI, balik lagi sama kita di Bisik Bincang Asik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang seputar kerelawanan. Karena di bulan Desember itu adalah bulan yang spesial bagi teman-teman relawan, yaitu di tanggal 5 Desember kemarin ada Hari Relawan Internasional, dan tanggal 26 Desember ini, pada hari ini itu ada Hari Relawan Nasional. Nah, kalau Sobat PMI tahu di televisi atau di media sosial itu di daerah terdampak terdampak bencana kayak gempa bumi, banjir, atau yang terbaru itu kayak di Cianjur, terus kemudian Semeru. Nah, itu di situ banyak banget terdapat itu teman-teman relawan, baik dari PMI, terus kemudian Basarnas, BPBD. Nah, cuma berkumpul untuk melakukan tugas kemanusiaan. Nah, di episode kali ini Bisik akan khusus membahas tentang apa itu relawan. Oke, nah daripada panjang lebar, dan di studio sudah datang nih perwakilan dari TSL atau Tenaga Sukarela, Bang Roy Saifuddin, atau yang lebih akrab dipanggil Bang Roy, dan perwakilan dari KSR ada Maria. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Roy. Nah, Bang Roy, nih langsung aja nih, Dodi mau nanya, atau Sobat Bisik atau Sobat PMI juga mau nanya. Sebenarnya Hari Relawan terbentuk tuh sejarahnya gimana sih Bang Roy? Ya, setahu saya itu pada saat momentumnya 1 tahun setelah kejadian bencana tsunami di Aceh tahun 2004. 1 tahun kemudian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicanangkan Hari Relawan di Aceh. Pada waktu itu ada prasasti dan sebagainya di sana. Ada. Jadi pada saat itu akhirnya dicanangkan 26 Desember 2005 menjadi Hari Relawan Nasional. Gitu. Maria udah tahu? Sudah Mas. Dan ada informasi tambahan kalau ternyata ada semacam patung yang prasastinya itu ada di Aceh ya? Ada di Aceh. Jadi untuk sejarahnya Hari Relawan Nasional itu digagas oleh Pak SBY atas dasar tragedi tsunami di Aceh, Bang Roy. Ya, jadi penggagasnya itu Bapak Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Nah, Bang Roy, aku tuh penasaran Bang Roy. Pernah denger banyak itu tentang relawan, ada KSR, TSR, PMR gitu kan. Itu kan nggak semua Sobat PMI tahu nih. Nah, aku pengen Bang Roy tuh menjelaskan ini loh. Jadi kalau ada KSR, TSR itu kayak gini. Nah, itu kayak gimana sih Bang Roy? Iya, jadi sesuai mandat yang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 di PMI itu, yang disebut dengan relawan adalah pembinaannya termasuk dalam pembinaan remaja. Jadi ada dari mulai PMR di tingkat sekolahan, Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja. Baik dari SD, SMP sampai SMA. SD juga? Ada di SD, PMR Mula, PMR Madya Wira. Kemudian di KSR atau Korps Sukarela itu bisa diikuti oleh umum dengan persyaratan tentu. Kemudian di perguruan tinggi juga ada seperti Mbak Maria ini. Baru kemudian di tingkat atasnya KSR adalah TSR. Itu lebih ke profesi, lebih ke profesi. Jadi sudah mempunyai keahlian-keahlian khusus, itu bisa gabung di Palang Merah. Berarti kalau tadi yang PMR itu khusus untuk SD, SMP ya? SD, SMP, SMA. SMA juga. Habis itu KSR. KSR itu untuk yang bisa umum dan perguruan tinggi. Bisa umum juga. Ya, bisa umum. Terus yang untuk yang tingkat atasnya itu ada TSR. Itu lebih ke profesi. Jadi boleh dari TNI Polri boleh, dari karyawan swasta boleh, dari guru, teknisi atau apapun yang memiliki profesi bisa gabung di Palang Merah begitu. Bang, kalau untuk untuk Maria dulu deh. Kalau pas Maria dulu, dulu ikut KSR itu syarat-syaratnya apa aja kamu dulu? Kalau dulu ikut KSR di Poltekkes itu syaratnya adalah mengikuti Diklat SAR selama
14 pertemuan itu Mas. 14 pertemuan? Sekitar 14 pertemuan itu. Oke, itu ngapain aja Maria, kalau boleh tahu Maria? Karena kebetulan waktu itu tahun 2021 atau 2022 itu kan masih COVID pandemi. Ya, masih Oh pandemi. iya masih pandemi COVID. Jadi waktu itu angkatan saya lebih ke online berarti ya? Iya, di kelas artinya secara online. Oke. Tapi pernah offline juga nggak? Ini kan pandemi udah mulai surut kan? Belum Mas. Oh belum. Untuk di kelas artinya full online. Full online. Jadi mungkin ada beberapa kegiatan ketika kita sudah mulai bertatap muka itu KSR Poltekkes juga sudah mengikuti beberapa kegiatan seperti timkes gitu. Oke, tim kesehatan. Iya. Itu kalau dari KSR tadi ya. Nah, Bang Roy, kalau yang tadi TSR itu kan yang levelnya udah paling tinggi ya dikatakan ya. Iya kan, maksudnya dari PMR ke KSR terus TSR terakhir. Nah, kalau TSR itu untuk bergabungnya tuh Bang Roy itu apa syarat-syaratnya apa aja Bang Roy? Syaratnya yang pertama mendaftar, pasti di PMI. Gampang gitu aja Bang Roy. Iya. Jadi tidak seperti yang di KSR. Kalau KSR memang apalagi di unit markas, itu persyaratannya khusus dan memang tahapannya juga cukup lama. Sampai 3 sampai hingga 4 bulan. Kalau di markas, karena pendidikannya harus mulai dari pendaftaran, kemudian ada tes psikologi, tes kesehatan dan lain-lain. Kalau di TSR karena kita lebih ke teman-teman, kita rekrut dari teman-teman profesi ya, umum juga. Itu kita hanya mereka bisa mengikuti orientasi 1 hari. 1 hari orientasi. Di situ dikasih pembekalan tentang sejarah, tentang organisasi, bagaimana PMI itu organisasinya. Kemudian satu lagi ditambah yakni tentang materi PP dasar. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Oke. Jadi kalau tadi sobat PMI untuk syaratnya untuk masuk KSR itu udah tadi dijelaskan sama Maria ya, sama TSR itu juga udah dijelaskan sama Bang Roy. Nah, aku pengen tahu nih di Bincang Asik kali ini aku mau nanya Maria, kenapa kamu mau ikut di Korps Sukarela atau KSR? Kenapa? Saya mengikuti KSR sebagai relawan karena saya berharap sebagai generasi muda ini asik kah? Kita dapat menjadi orang yang berguna buat masyarakat dan juga negara. Karena dengan menjadi relawan kita menolong korban bencana, kita menolong sesama juga. Berharap orang yang kita bantu ini juga merasa terbantu gitu. Jadi kita dapat berguna untuk masyarakat dan negara. Mantap tuh sobat muda PMI atau sobat yang apa ya, ininya kayak menikmati atau menjalani masa muda kalian itu dengan hal yang positif ya Bang Roy sama Maria. Jadi gak usah lah yang melakukan hal-hal negatif. Ini loh ada wadahnya untuk membantu. Jadi kalian itu gak perlu melakukan hal-hal yang gak penting yang Bang Roy ya. Iya betul. Iya kan. Nah, untuk Bang Roy sendiri nih, Bang Roy udah jadi TSR berapa lama Bang Roy? Ya, kalau ditanya mulai kapannya, saya itu sejak dulu masih sekolah ya dari PMR. Sejak sekolah buat PMR. Ya, waktu itu saya masih sekolah di STM Negeri 4. Itu Semarang, Semarang. Pembina saya itu Bu Endang, itu yang sekarang jadi pengurus PMI. Itu pelatih saya. Dari saya PMR, kemudian saya masuk di KSR, unit markas tahun 98. Kemudian terus berkegiatan dan juga tentunya ada aktivitas di luar juga, bekerja dan sebagainya. Tapi banyak waktu saya di KSR-nya. 3 kali menjadi pengurus. Kemudian karena persyaratan sudah keanggotaan KSR itu kan hanya sampai 35 tahun. Oh, sampai 35 tahun. Ya, setelah itu saya masuk di TSR dan sekarang masih menjadi pengurus. Ya, jadi kurang lebih ya 20 tahun lah. 20 tahun. Itu sebentar lah. Enggak sebentar juga Bang Roy, itu udah lama banget itu. Itu mungkin Maria udah lahir ya? belum tahu Maria itu loh. Nah, Bang Roy itu selama 20 tahun Bang Roy mengabdi pada kemanusiaan itu kenapa bisa sampai sebetah itu gitu loh Bang Roy? Apa alasannya Bang Roy? Ya sederhana saja. Jadi bahwa kita hidup itu tidak bisa sendiri. Jadi
makhluk tentunya, sosial. Ya, tentunya kita bisa membantu banyak orang, bermanfaat untuk orang lain, apalagi di saat-saat ada bencana. Kemudian kalau sehari-hari di Palang Merah kan juga ada layanan itu, layanan untuk kesehatan, layanan untuk tugas-tugas yang ada kejadian sehari-hari, kecelakaan dan lain-lain. Kan teman-teman juga di sini ada petugas piket 24 jam. Oh, ada juga ya. Ada. Ya, di berarti situ selalu ada 24 jam tuh. Hampir kalau kita di TSR maupun KSR ada lebih banyak aktivitasnya di PMI ada. Jadi jam berapapun masyarakat butuh bantuan tinggal call doang. Oke. Kalau callnya di mana Bang Roy? Kalau mau masyarakat Semarang tuh butuh bantuan. Iya. Kalau di layanan ambulan emergensinya itu kan di layanan call jadi satu dengan yang call center Kota Semarang 112. 112. Itu di situ kita PMI juga bagian dari call center. Layanan tersebut ya. Betul. Tuh Sobat PMI, jadi kalau butuh bantuan urgensi tentang kesehatan tentang kemanusiaan, emergency itu 24 jam di telepon aja di 112. Oke. Nah, Bang Roy itu kan udah dikatakan cukup senior ya Bang ya, hampir 20 tahun mengabdi ke kemanusiaan ya. Ini mungkin Sobat PMI di rumah pengen tahu nih Bang Roy, kayak hal apa yang mungkin bagi Bang Roy tuh mengenang banget selama tugas kemanusiaan di lapangan, apa Bang itu? Kalau pengalaman yang masih teringat, jelas tentunya dulu waktu saya masih awal-awal menjadi anggota muda waktu itu ya. Saya masih anggota muda. Kemudian diterjunkan, dilibatkan dalam tugas di Tsunami Aceh. Udah ke Aceh? Sudah. 2004 saya itu berangkat. Waktu itu saya menemani Dr. Budi Laksono, pengurus PMI juga. Yes. Saya di sana hampir 1 bulan. Jadi bergantian waktu itu tugasnya. Di awal-awal karena kita sampai di Aceh waktu itu masih 3 hari setelah kejadian saya sudah sampai di Aceh. Jadi masih cukup kejadiannya itu ya masih baru. Itu masih baru ya Bang Roy itu ya? Iya, Mas, kalau kan kejadian tanggal 25, saya tanggal 28 berarti. 8 itu sudah sampai di Aceh. Jadi tahun barunya di Aceh. Malah tahun ibu di Aceh. Ya, tahun baru. Jadi ya yang terekam betul di jalan dan seperti apa kondisi, masih banyak jenazah yang belum terurus di jalan itu banyak sekali, dan itu menjadi memori saya sampai sekarang. Itu yang benar-benar paling memori paling diingat Bang Roy di situ ya. Masih muda udah terjunin ke Aceh pada waktu itu termasuk tsunami terbesar juga Bang Roy ya. Tsunami terbesar se-Asia. Dan menelan korban jiwa hampir 100.000 lebih ya Bang. Lebih 250 juta itu. Tidak hanya Indonesia ya, ada Thailand juga ya, Thailand betul. India. Mantap ini Bang Roy, masih muda udah luar biasa kemanusiaan. Nah, gantian nih Maria nih. Nah, walaupun kamu masih dikatakan cukup baru datang ke KSR ya, tapi kan tetap ada pengalaman yang tidak dilupakan sama Maria. Itu apa? Kalau boleh tahu Maria, Sobat PMI di rumah. Oke, berarti saya kan ikut KSR masih sekitar 1,5 tahun ya, lama lah. Tapi 1 tahunnya online itu Mas. Gitu. Semenjak offline itu pengalaman yang saya paling ikut ya, yang pertama kali saya ikuti itu waktu jadi bagian dapur umum di Basarnas. Yang waktu itu Basarnas ada pelatihan di sana dan dari KSR PMI unit itu diminta untuk membantu di dapur umumnya. Di dapur umumnya. Dan di sana itu banyak pengalaman sih, terutama dalam bagian dapur umum untuk memasak, terus kayak misal telurnya tuh biar cepet dikupas tuh gimana. Ada juga pelatihan gitu. Ada juga dikasih tahu. Kemudian di sana saya teman-teman KSR PMI unit Poltekkes juga bertemu sama KSR PMI unit lain. Ada dari teman berarti ya. Banyak relasi dari UIN Wali Songo. Oke. Itu masa apa masih kecil? Lupa ya. Jadi Sobat PMI itu di situ kan tadi Maria sama Bang Roy sudah menceritakan pengalaman yang mungkin Maria baru ya, nantinya juga akan seperti Bang Roy banyak pengalaman yang nantinya akan ditemui ya Bang Roy ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bang Roy sama Maria, Sobat PMI ini kan ditonton nggak cuman di Semarang nih, bahkan mungkin di Indonesia dan mungkin yang nonton ada teman-teman dari relawan juga se-Indonesia. Nah, mungkin dari Bang Roy sama Maria itu ada pesan buat teman-teman relawan di Indonesia atau mungkin di
Indonesia aja kali ya, kalau di dunia nanti pakai bahasa Inggris. Nanti malah ribet nanti malah kita. Nah, ada nggak sih Bang Roy yang mau disampaikan pada teman-teman relawan yang ada di Indonesia? Mungkin dari Bang Roy dulu. Ya, jadi tidak hanya teman-teman juga yang selama ini berkontribusi atau masih berkutat atau beraktivitas di dunia kerelawanan, terutama di Palang Merah, terutama ya setia saja dan terus belajar dengan siapapun ya. Kalaupun kita sudah banyak tahu, banyak ilmunya, pengalaman dan sebagainya, yang terpenting adalah tetap rendah hati. Oke, tetap rendah hati. Nah, itu Sobat PMI, ada pesan dari Bang Roy untuk tetap rendah hati ya, Bang Roy ya. Oke, masuk sarannya. Untuk Maria, mungkin untuk teman-teman relawan muda mungkin Bang Roy ya, apa yang mau disampaikan? Mungkin nggak cuma teman-teman relawan muda, tapi generasi muda lah secara menyeluruh lah. Apa Maria? Buat teman-teman relawan muda yang mungkin udah masuk dalam menjadi relawan seperti di PMI atau mungkin belum masuk dalam dunia relawan, pesan mungkin buat kita generasi muda bisa meningkatkan rasa kemanusiaan, apalagi di Indonesia ini udah mulai banyak bencana, gempa di berbagai daerah. Jadi untuk teman-teman, mari kita membantu sesama, menolong sesama tanpa ada rasa imbalan atau mungkin rasa berat hati. Kita menolong dengan rasa bahagia dan senang. Oke. Tadi dari Bang Roy tetap rendah hati, dari Maria menolong dengan senang hati. Oke, Bang Roy, terima kasih atas waktunya. Maria, terima kasih atas waktunya. Semoga tetap diberikan kesehatan agar tetap bisa membantu teman-teman atau saudara kita yang terdampak. Oke, Sobat PMI sudah siap untuk membantu sesama. Yuk, mulailah dari hal kecil atau mulailah dari teman-teman atau orang-orang di sekolah kita. Oke, kita tutup bincang asik pada episode kali ini. Tetap makin PMI, makin manusiawi.